Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan salah satu materi dalam penguatan moderasi beragama dengan judul nilai-nilai universal agama. Pada saat ini ada tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar tentang moderasi beragama, di mana ada golongan-golongan Islam tertentu yang mengatakan bahwasanya Islam moderat itu terlahir daripada Islamofobik. Maksudnya adalah bahwasanya Islam moderat itu didapat atau karena ketakutan terhadap Islam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang moderat. Tidak mungkin orang moderat itu takut terhadap agamanya sendiri. Atau boleh dikatakan orang Islam karena takut dengan agamanya maka dia menjadi moderat. Orang Kristen takut dengan agamanya, dia akan menjadi moderat. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Jadi, moderat di sini adalah bahwasanya menyeimbangkan antara sesuatu dengan yang lain. Artinya tidak ada ekstrem kanan dan tidak ada ekstrem kiri. Juga ada narasi-narasi yang berkembang saat ini bahwasanya Islam itu juga dikatakan sesuatu agama yang hanya mementingkan agamanya sendiri. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan dasar negara kita Pancasila, di mana setiap agama itu silahkan melakukan ibadah mereka masing-masing dengan tidak mengganggu agama lain. Dan sini perlunya toleransi. Jadi inilah yang dinamakan moderat. Nah, pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai universal agama ini, kita menginginkan suatu teologis tentang agama-agama yang ada di Indonesia, bagaimana menjadi tonggak yang kokoh agar apa-apa yang dilakukan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia ini menjadi pijakan yang tepat, tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Nah, disinilah yang sebenarnya yang dikatakan moderat itu, saling bertoleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak ada keyakinan suatu agama yang memaksakan agamanya atau tidak diinginkan bahwasanya jika suatu agama itu melaksanakan ritual-ritual agama lalu agama lainnya merasa terganggu. Jadi ini sangat-sangat tidak kita inginkan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam universal agama. Kemudian dalam nilai-nilai universal agama ini kita menginginkan nantinya bahwasanya kita akan memahami bagaimana nilai-nilai luhur itu akan terwujud dalam kehidupan umat beragama. Jadi di sini kita akan menggali teologis apa saja yang diinginkan oleh suatu agama. Misalnya agama Islam, apa yang diinginkan umat Islam itu untuk kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan umum. Nah, begitu juga dengan agama-agama lain. Tidak ada satu agama pun yang menginginkan sesuatu hal yang tidak pantas atau yang tidak diinginkan. Misalnya, jika orang merasa terzolimi pada agama Islam, berarti di agama lain juga itu pasti akan tidak setuju. Artinya kebaikan-kebaikan di agama Islam atau kebaikan-kebaikan di agama Kristen, kebaikan-kebaikan di agama Hindu, Buddha atau Katolik, Hindu
itu juga akan sama apa yang diinginkan oleh agama-agama Islam, atau dalam arti kata tidak ada suatu agama pun yang bertolak belakang dalam arti kata keyakinannya itu mungkin berbeda-beda tapi tujuannya akan sama. Itu daripada yang namanya moderat dalam kehidupan beragama. Nah, kemudian dengan mengkaji nilai universal agama ini, kita diinginkan untuk memahami bahwasanya nilai-nilai universal ini sebagai kita harus tahu bahwasanya memahami antara relasi agama dan negara itu sangat penting, di mana dalam paham keagamaan khususnya negara Pancasila diinginkan suatu yang luhur, keajaran-ajaran yang luhur sebagai pokok-pokok dari ajaran agama. Ini sudah pasti, di mana negara kita merupakan negara yang berdasarkan Pancasila. Di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Kita semua warga Indonesia ini harus mempunyai keyakinan. Jadi tidak seperti dulu ada ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, walaupun di sini cara beribadah kita, rumah ibadah kita, semuanya itu berbeda, tetapi kita menginginkan tetap satu pandangan bahwasanya Pancasila itu adalah merupakan dasar daripada negara kita. Nah, kemudian di sini juga ada kemanusiaan yang adil dan beradab untuk dasar Pancasila, untuk dasar negara kita Pancasila dalam kaitannya terhadap nilai-nilai luhur universal agama itu. Kita tahu bahwasanya tidak ada satupun negara, tidak ada satupun agama yang menginginkan manusia itu tidak selalu dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain, yang kaya dan yang miskin. Atau zaman sekarang anak-anak di sekolah banyak ada yang namanya bully-bulian, yang itu tidak diinginkan. Jika agama Islam tidak menginginkan itu, juga begitu juga dengan agama yang lain. Nah, jadi di sini ada kunci kata beradab, itu juga merupakan salah satu ciri khas dari toleransi kita beragama. Nah, ini antara relasi agama dan negara. Kemudian dalam kaitannya kita harus menyadari bahwasanya moderasi beragama ini merupakan sesuatu yang esensial, yang wajib atau merupakan jantung daripada nilai-nilai nilai-nilai pokok ajaran agama. Nah, ini juga nantinya setelah nilai-nilai teologis kita dapatkan, kita berharap ada tiga tujuan daripada mempelajari ini yang kita pahami. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.